Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kabar yang mantap jos. Datang dari calon sistem senjata, kendaraan-kendaraan tempur, sampai dengan sistem-sistem rudal baru Indonesia, bos. Nah, jadi yang pertama nanti, Marinir TNI Angkatan Laut, tentara penjaga laut dan pantai kita, kini bakal di-upgrade kekuatannya, bos. Dan tak main-main, beberapa alutsista canggih, mulai dari rampur sampai senjata-senjata pertahanan pantai pun bakal diadakan untuk marinir. Nah, lantas senjata apa sajakah itu setelah ini kita kupas, bos. Kemudian, kabar kedua nanti datang dari PT PAL Indonesia yang saat ini berada di Istanbul, Turki. Mereka telah meneken kerjasama baru dengan perusahaan senjata asal Turki, yaitu untuk sistem peluncur rudal baru. Nah, rudal apakah itu? Perusahaan Turki manakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Pagar Besi Laut Indonesia, yaitu pasukan marinir yang kini kekuatannya akan di-upgrade, bos. Jadi di zaman sekarang ini, seperti yang kalian tahu, laut bukan lagi sekedar hamparan biru, bos, tapi arena strategis penuh ancaman. Dan di garis depan berdiri gagah Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan rencana besarnya untuk menambah armada tank, menambah roket, sampai dengan rudal-rudal pertahanan pantai. Nah, tapi tenang, ini bukan untuk invasi pantai buat rebut pulau baru, tapi ini soal pertahanan negara kita, Indonesia. Jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines. Nah, baru-baru ini Komandan Korps Marinir, yaitu Mayor Jenderal Andy Supardi, telah mengumumkan bahwa Korps Marinir akan memperkuat kekuatan tempurnya dengan sejumlah alat utama sistem senjata alias alutsista, bos. Di antaranya disebutkan adalah tank amfibi BMP-3F, kemudian sistem peluncur roket terbaru yang lebih canggih dari RM-70 Grad yang sudah ada, mungkin ini adalah RM-70 Vampire, bos. Dan roketnya nanti bisa pakai roket buatan dalam negeri, yaitu Erhan 122B, ya kan? Kemudian gak cuma itu, Marinir katanya juga mau mengadakan sistem pertahanan pantai alias Coastal Defense baru. Nah, apakah ini akan menggunakan rudal pengadaan baru seperti rudal Brahmos dan Atmaka versi pertahanan pantai, atau juga bakal menggunakan senjata artileri berat seperti SPH, Self-Propelled Howitzer? Semoga saja semuanya diborong ya, bos. Jadi buat kalian yang berpikir pantai cuma buat rebahan dan minum es kelapa muda sambil berjemur, ingat ya, di balik ombak-ombak Indonesia nantinya akan ada baterai rudal yang siap menggertak ancaman. Komandan Korps Marinir Maijen Andy menegaskan bahwa rencana ini bukan ide dadakan, bos. Semuanya sudah tercantum dalam Renstra atau rencana strategis TNI Angkatan Laut. Jadi ya ini bukan seperti belanja dadakan karena lapar mata pas lihat diskon. Tapi ini terukur, direncanakan dan disiapkan matang-matang. Nah, pertanyaannya, rencana berapa unitkah yang mau diadakan? Oke, masih dari sumber yang sama, rencananya nanti bakal ada 4 baterai sistem pertahanan pantai, bos. Dan masing-masing baterai punya 6 unit peluncur. Semuanya akan ditempatkan di 3 pasukan marinir utama, yaitu Pasmar 1, 2, dan 3, untuk menjaga pantai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau ada yang niat iseng, siap-siap di warning dan dibidik dari bibir-bibir pantai Indonesia. Nah, dengan penambahan ini, Korps Marinir nantinya nggak cuma siap perang konvensional, bos, tapi juga siap menghadapi konflik masa depan yang penuh teknologi. Dari drone, AI sampai serangan cyber. Dan jelas ini penting karena ini bukan zaman bambu runcing lagi. Disebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan peta jalan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut sampai tahun 2024. Di mana visi besarnya adalah untuk menjadi angkatan laut yang modern, menggentarkan secara regional, dan berproyeksi global. Ibarat kata ya, singkatnya kita nggak mau cuma jago kandang, bos. Tapi harapannya kita bisa menjaga laut kita, kawasan kita, bahkan dunia kita. Karena faktanya kini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada konflik Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, krisis di Laut Merah, dan ketegangan di Taiwan, serta Laut Cina Selatan.
Bahkan di dalam negeri, masalah Papua aja masih jadi tantangan besar ya kan? Dan semua ini menuntut TNI Angkatan Laut untuk bergerak adaptif, gesit, dan juga tahan banting. Nah, jadi jangan heran kalau marinir kita di-upgrade, bos. Ini bukan mau flexing atau mau pamer. Murah banget. Bukan ya, bos, tapi ini adalah positioning. Kalau kita nggak ikut modernisasi, kita bukan cuma tertinggal, tapi bisa jadi bulan-bulanan. Inilah nantinya wajah baru Korps Marinir, lebih kuat, lebih canggih, dan siap menghadapi tantangan dari laut hingga langit. Bangsa yang besar bukan cuma dilindungi doa, tapi juga oleh marinir yang siap tempur. Jadi kalau laut adalah halaman depan Indonesia, maka marinir adalah pagar besinya, bos. Dan pagar ini sedang siap-siap di-upgrade. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Admin kutip dari situs resmi PT PAL. Jadi baru-baru ini PT PAL Indonesia baru saja resmi mengunci kontrak strategis dengan raksasa pertahanan Turki, Roketsan, di ajang IDEF 2025. Istanbul, Turki pun jadi saksi ketika CEO PT PAL, Bapak Karodin Cenot, dan CEO Roketsan, Murat Ikinci, saling jabat tangan. Mereka bukan cuma basa-basi, tapi jabat tangan dengan deal-dealan rudal dan sistem peluncur, bos. Jadi nggak main-main, kerjasama baru antara PT PAL dan Roketsan ini pun mencakup sistem senjata VLS alias Vertical Launcher System Midlas untuk frigate andalan masa depan kita, yaitu frigate merah putih. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ya, barangnya pun nggak langsung dipasang, bos, nanti. Karena kerjasama ini menggunakan skema fit for but not with, FFBNW, alias kapalnya siap tapi senjatanya nanti dulu. Jadi ibarat kata kita buat rumah plus garasinya dulu, dan untuk mobilnya nyusul ntar kalau garasinya sudah oke. Kemudian gak cuma itu, selain itu juga ada rudal permukaan ke permukaan Atmaka. Sistem ini akan digunakan dalam proyek R41 refurbishment 41 kapal perang, yaitu buat nambah taring di kapal-kapal legendaris kayak Fatahillah Class, Fast Petrol Boat, dan Parchim Class. Rudal ini bukan kaleng-kaleng, bos. Rudal anti kapal Atmaka artinya elang dalam bahasa Turki. Cepat, tajam, dan mematikan. Tapi ingat, yang lebih penting dari semua ini dikatakan adalah transfer teknologinya, bos. Jadi ini bukan cuma soal beli senjata, tapi belajar bikin sendiri. Sehingga kedepannya PT PAL pun harapannya dapat semakin mantap menjadi pemimpin industri maritim nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Jadi sobat maritim, bukan zamannya lagi beli senjata, tinggal pasang. Sekarang saatnya integrasi, kemandirian, dan kedaulatan. PT PAL dan Roketsan baru mulai, dan kedepannya Indonesia bakal punya taring laut yang makin tajam. Dari Surabaya ke Istanbul, dari teknologi ke strategi, ini bukan cuma soal kapal, tapi tentang masa depan negeri kita, Indonesia tercinta. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.